mendapat kabar yang sangat luar biasa sekali, ya. Ternyata kabar gembira itu bahwa kita waras semua secara mental, dan ini tentu saja menghantar kita untuk dapat masuk dalam pelayanan reksa pastoral. Nah, yang pertama, pribadi imam yang waras, yang sudah waras ini semestinya kan dalam hidup menunjukkan kedewasaan pribadi yang juga di sana mengandaikan suatu kebebasan yang efektif, kebebasan lebih besar untuk membuktikan nilai-nilai panggilan. Nah, bagaimana konkretnya kedewasaan tersebut mewujudkan diri? Ini sekedar ciri-ciri untuk melacak kedewasaan yang mungkin Allah anugerahkan kepada kita dengan ketekunan dan juga kesetiaan kita dalam menjalani imamat suci ini sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk menerima kenyataan. Seorang termasuk dewasa apabila ia terbuka untuk mengetahui, untuk menerima dirinya, untuk menerima orang lain. Karena ia sendiri mempunyai keyakinan diri dan kepastian untuk berpijak pada kakinya sendiri tanpa terombang-ambing oleh macam-macam pengaruh yang melanda dirinya. Nah, di dalam dirinya ia memiliki semacam integrasi pribadi. Dan ini bisa dilihat dalam beberapa perilaku yang dapat teraktualisasi. Dia tidak menyangkal atau menyembunyikan kelemahannya sendiri. Tadi di dalam sesi pertama ada satu hal yang disoroti dan ditekankan oleh Ibu Mona, soal keterbukaan. Ya, keterbukaan yang didasari atas kepercayaan. Ini menjadi dasar yang paling penting sekali. Terbuka. Terbuka terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri. Tidak menyangkal, tidak menyembunyikan apa yang sedang dihadapi. Juga termasuk tidak menyangkal dan menyembunyikan kelemahan orang lain, tetapi dapat memahami dan menerimanya. Nah, atas dasar pengenalan ini, ia akan mampu membedakan antara semangat, cita-cita, spiritualitas yang diharapkan, dan mampu melaksanakannya, mampu membedakan antara semangat dan kemampuan real untuk mewujudkannya. Nah, ia tidak meremehkan masalah atau mengesampingkan persoalan yang dihadapi. Apa yang sedang dihadapi sekarang? Ya, tentu saja COVID-19 ini dengan segala macam dinamikanya yang mengubah kemungkinan besar juga identitas jati diri kita yang biasanya diletakkan di dalam hidup kita. Imam itu sangkut pautnya dengan misa, kehadiran umat, dan sekarang ini semua selama 1 tahun kurang lebih kita tidak bisa melakukan itu semua, dan ini tidak bisa diremehkan atau mengesampingkan persoalan yang dihadapi, apalagi meninggalkan gelangnya atau melarikan diri dari persoalan itu, kemudian dapat mencari kompensasi dengan pura-pura aktif atau produktif, atau malah menjadi malas dan acuh tak acuh. Jadi ia menganggap serius persoalan, mau terbuka dan mau juga untuk berani menyelesaikannya. Ia tidak melemparkan masalah pada orang lain, atau bahkan mempersalahkan entah pembesar, uskup, atau kuria, ya, atau komunitas, pastoran, atau mencari kambing hitam dengan adanya wabah virus corona ini. 2, menerima dan menghayati apa yang bernilai. Nah, sebagai imam, tentu keberanian untuk menerima dan menghayati nilai-nilai Injili, nilai hidup rohani, dan menghayatinya ini demi Kristus, bukannya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya menguntungkan diri, untuk membela harga diri, atau untuk sekedar memamerkan kesalehan dan kesucian. Dan ini sungguh sangat ditekankan sekali dalam Evangelii Gaudium, di mana di sana Paulus memperlihatkan bagaimana tantangan, godaan yang muncul dihadapi oleh para pekerja pastoral, sangat jelas sekali di sana. Nah, kenapa? Karena Kristus beserta kehendaknya adalah penting dalam hidupnya sebagai imam. Maka ia menerima dan berusaha mengintegrasikan dorongan-dorongan kebutuhan psikologisnya. Nah, ini sejauh ia sadari ke dalam nilai dan mengendalikan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang merintangi panggilan justru demi kebaikan
dan keseriusan panggilan itu sendiri. Dengan kata lain, ia berusaha mengatur dan menghayati hidup atas dorongan motivasi yang lurus dalam panggilannya. Ini berkaitan dengan nilai-nilai hidup rohani, nilai-nilai panggilan, nilai-nilai Injil. Nah, dengan ini akan tampak bahwa ia ambil bagian dalam kebebasan untuk memeluk cinta dan afeksi rohani. Yang ketiga, mengarahkan gaya-gaya hidup untuk menghayati nilai-nilai yang dipeluk dan ditawarkannya dalam hidup. Nah, bagi pribadi seperti ini, kata-katanya dan hidup bukanlah kebohongan dan omong kosong, tetapi didukung oleh penghayatan dan kesaksian hidupnya. Nah, kerap kali terjadi, kadang-kadang kita sebagai imam mewartakan, meneguhkan umat untuk tidak takut ada COVID, untuk tetap berserah dengan iman pada Tuhan. Tetapi kerap kali juga kita sendiri juga tidak jarang mengalami pertanyaan mendasar, mengapa ini terjadi? Di mana Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dan dihayati dalam hidup. Ia dapat mengendalikan, mengontrol diri, self-control, ketegangan yang mungkin terjadi dalam mengambil dan melaksanakan keputusan. Di sini mampu untuk bertoleransi dengan ketidakpastian dalam mencapai tujuan dan cita-cita hidupnya. Kemampuan bertekun mewujudkan nilai-nilai yang diyakini, baik atas pengalaman rohaninya, meskipun sekilas tampaknya terlalu jauh dan sulit untuk dijangkau, tetapi tetap teguh, sabar, dan setia untuk mencapai. Tidak cenderung mengorbankan nilai dan prinsip demi suatu pragmatisme. Nah, pribadi ini dapat memiliki fleksibilitas sekaligus sikap seorang hamba Tuhan yang setara dengan kedewasaannya. Lebih-lebih dalam membela nilai-nilai Kristus dalam arti bahwa ia tidak menjadi agresif atau fanatik dalam membela diri dan kemudian menghindari tanggung jawab. Berhadapan dengan situasi yang sekarang ini, tanpa sadar banyak yang mengalami tantangan ini. Agresif tetapi tidak berani mengungkapkan, menjadi pasif, dan bagaimana mengolahnya, ada kebingungan dan lain sebagainya. Ya, justru lebih peka terhadap perasaan orang lain di sini dan lebih terbuka untuk mencari jalan keluar bersama-sama, mengingat keterbatasan diri dan keterbatasan sesama, kebutuhan untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ia mengerti bahwa hukum kerajaan Allah itu harus dilaksanakan, tapi juga ketegangannya adalah ia tahu bahwa manusia yang dihinggapi kerapuan dan kedosaan ini menghambat perwujudan kerajaan Allah. Namun kesadaran ini tidak membuatnya putus asa, tetapi terus maju mengandalkan rahmat Tuhan. Maka poin keempat ini tidak cenderung mengorbankan nilai dan prinsip demi suatu pragmatisme. Yang kelima, memiliki cinta yang tidak egois. Cinta yang tidak egois adalah cinta yang melampaui personalisme, yang tidak menuntut apa-apa bagi diri sendiri atau tanpa pamrih. Nah, orang yang memilikinya tidak mudah frustasi andai kata cintanya tidak dibalas, andai kata cintanya tidak ditanggapi secara memuaskan, andai kata cintanya tidak mendatangkan kepuasan hati. Nah, suatu cinta tanpa pamrih adalah menomorsatukan nilai cinta kasih Kristus. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Ini berarti apa? Cinta tersebut bukanlah cinta yang semata-mata digerakkan oleh dorongan psikologis saja untuk menyayangi, memperhatikan sesama. Juga bukan cinta yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, hanya ungkapan dari ketergantungan afeksi. Juga bukan cinta yang menuntut sahabat atau orang lain untuk memperhatikan dirinya terus, yang disertai dengan apa? Kecemburuan dan juga ketergantungan seperti anak kecil. 6. Sikap realistis. Sikap realistis yang dimaksud di sini khususnya berhubungan dengan pelaksanaan nilai dan sikap itu panggilan. Nah, orang yang memilikinya tahu membedakan mana yang hakiki dan mana yang tidak, mana yang fakta dan mana yang prinsip, mana yang kompromi faktual, mana yang kompromi prinsip. Ia dapat membedakan antara kompromi faktual dan kompromi prinsip. Maka ia pun tahu kapan harus berbicara,
dan kapan harus diam. Nah, kenabian baginya tidak muncul dari interpretasi subjektif terhadap tradisi, interpretasi subjektif terhadap kitab suci, spiritualitas, dan dibuat untuk menonjolkan diri, melainkan dari warta Yesus Kristus yang didukung oleh kesaksiannya, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, oleh karena itu, sikap ini tidak merupakan penggerobotan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. 7. Orang mampu mempercayai orang lain. Nah, ini adalah sikap dasar yang muncul dari kepercayaan terhadap diri sendiri. Dari pengalaman pendampingan yang selama ini saya lakukan terhadap para imam, para religius, Buddha, suster, dan juga frater, kemampuan untuk mempercayai orang lain ini menjadi tantangan yang utama. Karena disinilah orang akhirnya bisa terbuka. Kebanyakan ditemukan ketertutupan. Kalau sedang mengalami persoalan, kalau sedang mengalami permasalahan, terutama berkaitan dengan, misalnya tadi yang disinggung soal relasi, yang begitu kompleks, mau kemana, mau ke uskup, mau ke romo, konfrater, atau ke rekan yang lain, atau kemana mau disampaikan perasaan-perasaan persoalan yang ada ini. Nah, orang yang dewasa mampu mempercayai orang lain. Orang yang bisa mempercayai orang lain akan mampu hidup bersama tanpa kegelisahan dan tanpa keresahan, atau bahkan tanpa kemarahan yang tidak perlu. Betapa banyak di dalam hidup bersama, terutama entah pastoran, di paroki dengan rekan imamat, yang mungkin dengan umat akan lebih mudah, ya, dengan dewan paroki sana sini temukan kemudahan, tetapi tidak mudah dengan rekan sendiri, dengan saudara sendiri, komunitas kurang. Nah, dengan demikian ia akan merasa bebas untuk memberi dan menerima dari hidup bersama yang makin memperkaya kepribadiannya sendiri. Tadi dikatakan adanya support yang tinggi yang menjadikan kita itu sampai sekarang merasa happy dan percaya. Dan moga-moga salah satu support itu kita dapatkan itu dari komunitas kita, dari rekan kita, dari teman-teman sepanggilan, seperjuangan, seimamat. Mampu mempercayai orang lain berarti ia tidak mendominasi apalagi merendahkan orang lain. 8. Memiliki kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri. Nah, kepercayaan tidak hanya dalam hal yang sudah dialami dan ternyata mendatangkan keberhasilan tadi, tetapi juga pada hal-hal yang masih sedang diusahakannya. Nah, pribadi ini dapat gagal dan salah, tetapi memiliki semangat pembaharuan terus-menerus sebelum soal baru datang untuk dihadapi. Pribadi ini tidak pernah mandek dan selalu siap dalam pertobatan dan pembaharuan hidup. Ia selalu siap dengan pertobatan manakala hidupnya kurang sesuai dengan nilai panggilan yang dipeluk dan dicintainya, dan berusaha memperbarui diri sejauh mungkin atas dasar rahmat dan kemampuan diri sendiri. Yang ke-9, ini berkaitan dengan relasi yang bersifat dependability. Dia bukan orang yang tergantung pada orang lain, tetapi juga bukan orang yang independen, yang seolah-olah single fighter. Nah, sikap tersebut misalnya bisa dilihat dari kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab meskipun tak ada orang lain yang membantunya. Mampu menyesuaikan diri dengan yang lain tanpa merasa terancam atau merasa superior atau lebih unggul. Mampu mengambil keputusan juga bila ada orang lain yang membantu. Karena orang lain tidaklah dianggap sebagai penghalang atau pembatas dari kebebasan geraknya. Dan yang ke-10, pribadi yang mampu membagikan nilai panggilan. Orang yang dapat menerima iman dan kepercayaan karena memang sesuai dengan sistem, dasar, nilai, dan tujuan hidupnya. Sehingga rangsangan dari luar lebih bersifat sekunder. Ini berarti bahwa pribadi ini dengan mampu menerima iman dan kepercayaan,
dengan sistem dasar nilai dan tujuan hidupnya, keadaan di luar tidak mempengaruhinya secara dominan. Nah, dengan segala mutu kepribadian ini, maka ia berusaha maju, berusaha bertekun setia dalam hidup panggilan dan hidup rohaninya sebagai imam. Nah, 10 arah kedewasaan inilah yang moga-moga membantu kita untuk dapat melihat bagaimana situasi kondisi yang tadi sudah